Tiga konteks untuk memulai perdebatan. Satu, pahami bahwa kondisi keadaan dunia sekarang dalam krisis moneter, sehingga banyak sekali permasalahan terkait isu ekonomi internasional yang membatasi kemampuan negara-negara berkembang untuk bisa memenuhi standar yang dibangun oleh negara maju, maupun permasalahan yang lebih universal seperti perang, konflik kepentingan Amerika, China, Rusia sebagai negara superpower, dan isu-isu major yang lainnya, misal di berbagai macam belahan negara di dunia ini. Kedua, pahami bahwa standar lingkungan yang dibebankan kepada negara dunia kedua, yakni Uni Soviet, Tiongkok, serta negara dunia ketiga, yakni negara netral dan non-blok itu buruk. Permasalahannya adalah standar yang dibangun negara maju biasanya tidak realistis dan tidak meninjau berdasarkan kemampuan negara bagian yang dibebankan, sehingga menimbulkan kerugian material dan kerugian praktis bagi negara tersebut karena mereka tidak mampu untuk memenuhi standar yang dibangun oleh negara maju. Tiga, pahami bahwa kontribusi terhadap emisi karbon, limbah produksi dan polusi air, udara, dan tanah itu sepenuhnya tidak berasal dari hanya negara-negara dunia dua dan dunia ketiga, namun juga ini jauh lebih banyak dari berkontribusi dari negara-negara yang udah maju, misal seperti negara Prancis, Amerika, Inggris yang berfokus pada misal produksi pabrik manufaktur, pabrik mobil, ban, dan lain sebagainya. Artinya, permasalahan-permasalahan terkait kontribusi itu berasal dari negara-negara tersebut juga, sehingga secara prinsip saya rasa tidak boleh hanya untuk membebankan standar-standar lingkungan hanya kepada negara dunia kedua, maupun pada negara dunia ketiga bukan pada akhirnya. Stats kami akan membuktikan tiga hal. Satu, kenapa pembebanan standar ini buruk dan tidak sesuai secara moral. Dua, kenapa ini mempengaruhi kesejahteraan masyarakat negara dunia kedua dan ketiga. Dan tiga, apa yang terjadi apabila standarnya tidak ada ataupun bagaimana counter mekanisme di sisi kami. Satu, standar lingkungan dibentuk untuk mengontrol bagaimana perkembangan suatu negara dalam menanggulangi masalah lingkungan. Permasalahannya adalah prinsip ini tidak bermoral karena semua negara mereka memiliki haknya sendiri dalam mengembangkan negara mereka terlepas bagaimanapun prosesnya pun sadari bahwa kontributor permasalahan lingkungan yang menjadi dasar kenapa pada akhirnya negara maju membebankan standar lingkungan kepada negara ini itu justru paling besar bukanlah berasal dari negara dunia kedua dan ketiga, tapi ini berasal dari seluruh negara termasuk negara-negara maju yang membebankan. Artinya, standarisasi ini itu tidak boleh hanya dibebankan oleh negara-negara kedua, ketiga, melainkan seluruh negara karena secara prinsip semua negara berkontribusi pada permasalahan lingkungan dan iklim. Terlebih dalam second layer, terlebih ini mempengaruhi bagaimana kebijakan yang harus dibangun negara tersebut. Misal Indonesia yang akhirnya dituntut untuk mengurangi emisi karbon. Sementara sektor yang paling berkembang dalam bidang devisa itu berasal dari penggalian mineral maupun penggalian pertambangan dan sangat bergantung misal pada pertambangan batu bara dan lain-lainnya. Ataupun bagaimana secara sosial masyarakat Indonesia itu masih tergantung dengan penggunaan listrik misal dengan penggunaan minyak minyak gas misal untuk mobil misal kendaraan ataupun untuk kebutuhan lainnya. Artinya ini semua bergantung terhadap sumber daya yang tidak diperbarui yang bisa sudah melekat di dalam behaviornya masyarakat. Tiga, proses penentuan standar juga membuat adanya segmentasi dan seleksi terhadap negara-negara yang ada. Maksudnya seperti apa? Karena akhirnya nggak semua negara itu semaju Indonesia yang bisa punya funding yang kuat. Ada negara-negara seperti Venezuela misal pada akhirnya Myanmar yang secara finansial ataupun secara fiskal belum sekuat negara-negara lain karena mereka tidak punya sumber daya yang bisa dimanfaatkan. Artinya, ini akan membuat seleksi yang buruk karena banyak sekali akan ada negara-negara yang tidak memenuhi standar dan pasti mereka akan dihukum dan disanksi. Kalaupun misalnya mereka bisa, dalam base case-nya sisi oposisi, artinya ini mengorbankan kesejahteraan masyarakat yang secara inherent buruk. Saya akan menjelaskan nanti. Argumen kedua, pahami bahwa negara dunia dan kedua dan ketiga adalah negara yang paling baru berkembang dibandingkan negara dunia pertama dan negara maju. Karena itu, mereka sangat bergantung pada usaha-usaha yang melibatkan alam dan pengolahannya seperti minyak mentah, mineral, emas, dan lain-lain. Membatasi ini membuat adanya perubahan gejolak ekonomi makro yang ada. Misal minyak ditarik peredarannya atau dikurangi jumlahnya, mengakibatkan bagaimana masyarakat tidak mampu untuk mengakses ini dan tidak bisa berhidup secara normal. Ataupun negara seperti India dan produktor lainnya, mereka masih mengandalkan pendapatan pajak pada pabrik faktur yang berkontribusi besar pada standar lingkungan ataupun emisi karbon. Bottom line-nya apa? Ada tiga hal. Satu, ini berdampak pada kos perkembangan dan pembentukan kebijakan yang lebih mahal. Karena sebagai seorang pemerintah, kamu harus melakukan evaluasi yang lebih mendalam. Kamu tidak bisa hanya bergantung terhadap legislasi, tapi juga akan mengembangkan terhadap pemerhati lingkungan, misal ahli ekonomi untuk menentukan kebijakan. Artinya dibutuhkan proses lagi, dana lagi, dan waktu yang lama untuk menciptakan kebijakan ataupun standar kebijakan yang bisa mencapai titik standar yang dibangun oleh pemerintah. Dua, alokasi dana kos untuk
untuk pemenuhan standar yang buruk. Karena pada akhirnya mereka nggak punya funding yang cukup, akhirnya mereka mau ngambil funding-funding dari alokasi misal untuk kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan-kebutuhan lain pada akhirnya untuk berfokus pada ini. Permasalahannya adalah kebutuhan masyarakat itu tidak bergantung hanya pada bagaimana standar lingkungan bisa dipenuhi, tapi faktor-faktor lain, seluruh konteks seperti kesehatan, pendidikan, sanitasi itu yang hilang pada akhirnya, bukan? Dan ketiga, perubahan tatanan sosial dan pemerintah secara agresif. Karena pada akhirnya masyarakat dituntut untuk melakukan perubahan dan sebagainya. Tapi counter mekanisme kami gimana? Satu, pahami semua negara sekarang sudah progresif. Artinya semua memiliki orientasi yang sama untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kenapa ini likely? Prerequisite-nya adalah masalah universal dan interest global. Exactly karena permasalahan lingkungan udah eksis dan berdampak ke mereka, udah ada progresivitas awareness dan perubahan secara internal dari pemerintah dalam ataupun sosial untuk tuntutan masyarakat yang terdampak akibat usaha yang dijalankan pemerintah juga akan mendorong adanya reformasi juga. Sehingga artinya negara sudah berkembang untuk memenuhi kebutuhan sosial pada akhirnya atau mengevaluasi diri mereka karena adanya kebutuhan terkait bagaimana pada akhirnya mereka bisa mencapai standar yang lebih baik. Karena dalam konteks investasi juga sebagai negara-negara dunia kedua dan ketiga, mereka juga membutuhkan bantuan dana lain, misalnya seperti investor pada akhirnya untuk menarik keuntungan, bukan? Artinya mereka juga secara organik akan juga melakukan evaluasi pengembangan mereka sehingga kapanpun ada standar ini sudah cukup. Tapi ini kan jauh lebih baik dalam tiga hal di sisi kami. Satu, akan ada insentif evaluasi yang lebih objektif dan efektif. Karena sekarang negara memiliki cara dan pendekatannya masing-masing untuk menyelesaikan masalah dan membangun kebijakan lebih baik menyesuaikan dengan kebutuhan karena mereka tidak pernah dibebankan atau ditekan misalnya untuk mencapai standar tertentu dalam waktu tertentu. Dua, karena nggak akan adanya lagi simplifikasi dan standarisasi yang rigid. Akhirnya, semua bisa punya insentif untuk mengadopsi metode standarisasi dan sistem dari negara lain, menciptakan ada transfer knowledge yang lebih baik, artinya ada ruang untuk belajar dari negara lain yang misal yang bingung cara mengembangkan kebijakan mereka. Terakhir, akan ada proses diskursus transfer knowledge dan data update yang lebih baik untuk menciptakan bagaimana pada akhirnya mereka punya insentif untuk berkembang, waktu dan proses untuk menciptakan kebijakan yang jauh lebih efektif karena ini memenuhi konteks sosial, bidang ekonomi dan juga bidang investasi dan lingkungan. Maka dari itu bangga sebagai tim pemerintah. Pidato sebagai pihak oposisi akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Juri, saya rasa permasalahan tentang lingkungan itu merupakan permasalahan global sehingga tidak adanya klasifikasi terkait bagaimana kontribusi secara diskursus ataupun secara ekskusifnya. Karena apa? Karena ini merupakan permasalahan global dan harus diatasi secara global dan harus ada orang-orang yang memiliki kompetensi atau memiliki power di sisi ini. Nah, artinya apa? Kita lihat di urgensi saat ini. Yang pertama, saat ini dunia sedang mengalami tentang planetary crisis. Contohnya ada aja kayak global warming yang memungkinkan terjadinya climate change ataupun terkait mengenai gas emisi dan juga efek-efek rumah kaca. Ini diakibatkan oleh polisi-polisi yang ada dan juga bagaimana circumstance yang terdapat pada negara tersebut. Nah, kepada negara dan juga planet tersebut. Contohnya kayak bumi karena negara-negara berlingkup dalam satu planet. Yang kemudian kedua, jika kita membahas tentang bagaimana power dari negara maju kita kita versus dengan negara berkembang, ini sangat berbeda Dewan Juri. Negara-negara maju mereka sudah punya stabilitas dan aksesibilitas terhadap dunianya mereka sehingga mereka bisa sharing transfer knowledge untuk negara-negara berkembang sehingga ini akan menciptakan stabilitas di seluruh negara dan juga untuk global itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kita berbicara tentang satu planet di sini Juri. Bumi merupakan satu planet di mana sekarang mengalami planetary crisis yang artinya negara-negara baik negara maju, negara berkembang ataupun negara yang tidak berkembang ini memiliki suatu tanggung jawabnya untuk bergabung menjadi satu. Kenapa? Karena ini tanggung jawab global dan tidak bisa hanya diatasi secara sendiri-sendiri. Karena apa? Karena goals-nya ini merupakan sustainability untuk global dan oleh karena itu harus ditackle oleh satu global. Oke, sini kita beralih ke beberapa define. Yang pertama, standar-standar lingkungan yang artinya berapa? Artinya setiap negara perlu ada kontribusi dan perlu ada kapasitas yang mereka mampu untuk penuhi. Kemudian, jadi kalau kita membahas tentang bagaimana negara dunia kedua, misalkan negara-negara yang dipenuhi dengan negara-negara yang kapitalis yang maju dari segi faktor ekonomi ataupun mereka yang sosialis terhadap paham-paham politiknya, contoh aja kayak China yang mereka sudah menjadi negara-negara yang ekspor terhadap ekonomi yang cukup banyak sehingga ini juga memungkinkan mereka untuk terjun untuk terjun pada pengambil tindakan terhadap lingkungan. Kemudian yang ketiga, berbicara tentang negara dunia ketiga, ini merupakan negara-negara berkembang yang artinya mereka masih stagnan untuk memprogres diri mereka. Yang artinya apa?
mereka perlu adanya orang-orang yang untuk menekan mereka agar mereka dapat memecahkan polusi dari lingkungan itu sendiri. Kemudian bagaimana negara maju? Negara maju berarti mereka negara yang sudah tahu bagaimana kapabilitas mereka, bagaimana mereka bisa melihat isu-isu global saat ini dan bagaimana mereka bisa mengatasinya dan bagaimana mereka bisa berkolaborasi dengan negara-negara lain agar bisa memajukan isu global itu sendiri. Stand sama goals kami simple juri, kami ingin membuktikan kenapa lingkungan akan terbantu dengan adanya penetapan standar lingkungan oleh negara-negara maju sehingga isu lingkungan secara global itu dapat teratasi. Mekanisasi yang kami tawarkan juga, kami ingin yang pertama, standar lingkungan itu berdasarkan kapasitas mereka. Contohnya apa? Yang kedua, yang kita bisa lihat adanya perjanjian Paris Agreement misalnya, yang dilakukan berdasarkan kontribusi setiap negara itu sendiri. Kemudian tiga, harus adanya yang namanya encouraging dari segi kolaborasi, misalkan kerjasama bilateral ataupun investing dan lain sebagainya oleh negara-negara maju tadi kepada negara-negara dunia kedua dan juga ketiga sebagai sektor investing atau sektor untuk memperbaiki sustainability dari environment global itu sendiri, Dewan Juri. Oke, respon Oji. Oji datang dengan bilang bahwasannya standar negara maju itu tuh mereka tuh nggak kemungkinan negara-negara yang berkembang itu nggak achievable. Saya rasa di sini Dewan Juri mereka juga masih stagnan. Oleh karena itu mereka perlu ada orang yang untuk mendorong mereka di belakangnya. Kemudian jika mereka bilang bahwasannya emisi itu nggak cuma dari negara-negara yang berkembang, memang kita di sini bukan debatkan bagaimana emisi itu berasal, tapi ini bagaimana kontribusi dan standarisasi yang dihadapi secara global, Juri. Kemudian, jika kalian membahas tentang prinsip negara, setiap negara itu punya hak sendiri untuk mengatasi permasalahannya, saya rasa permasalahan lingkungan dan iklim itu merupakan permasalahan global yang tidak stuck pada batasan-batasan geografi. Oleh karena itu adanya PBB untuk mendiskusikan akan hal ini. Kemudian keempat, kalian bicara tentang tidak adanya ekuivalensi kondisi negara, misalkan terhadap sumber daya alam. Oleh karena itu, mengapa di sisi kami berikan mekanisme bahwasannya adanya kolaborasi dari negara-negara maju sebagai center helping mereka. Kemudian lima, kalau berbicara tentang alokasi funding yang kompleksitas, saya rasa Paris Agreement itu sudah berdasarkan kontribusi. Contohnya aja kayak Indonesia yang menyumbang 29% dari kapasitasnya untuk mengatasi emisi global ini. Oleh karena itu, mereka nggak jawab burden di sisi mereka, gimana negara dunia kedua itu bisa achievable dan dalam perdebatan secara personal. Nah, di sisi kami menyediakan beberapa argumen. Yang pertama, kenapa penetapan standar lingkungan oleh negara maju itu justify? Yang pertama, Dewan Juri, urgensi kita. Negara maju itu punya power. Contoh aja kayak di PBB, ada negara-negara yang punya hak veto untuk setuju atau nggak setuju akan suatu keputusan. Kemudian yang kedua, negara maju itu punya stabilitas. Karena apa? Karena mereka sudah survive untuk long time dan juga mereka tahu apa yang bakal di-tackle. Mereka udah menjadi negara maju karena mereka udah facing many barriers gitu. Kemudian yang ketiga, negara maju itu punya aksesibilitas. Artinya apa? Kayak industrial, pendidikan, teknologi dan lain-lain mereka itu udah maju. Oleh karena itu mereka bisa helping negara-negara lain dengan kontribusi yang sesuai dengan kerjasama dan kolaborasinya. Nah, contohnya aja kayak Paris Agreement di Indonesia. Misalnya dia bilang bahwasanya Indonesia bisa achievable di 29% ya. Artinya apa? Mereka menyediakan beberapa program kayak mangrove rehabilitation program atau juga peatland ecosystem. Nah, oleh karena itu kami beli kalian komparasi Daun Juri bagaimana apabila negara maju enggak menetapkan dan bagaimana negara maju menetapkan. Kalau enggak negara maju menetapkan, yang pertama standarisasi itu tidak akan jelas Daun Juri. Enggak ada negara yang mengambil hak peran atas ini. Apabila negara berkembang yang mengambil hak peran, bagaimana kontinuitas yang bisa terjadi dan dijamin kan? Kemudian apabila negara maju ini sudah jelas. Sedangkan apabila negara maju tidak mengambil standarisasi, maka kurangnya responsibilitas terhadap isu lingkungan. Negara berkembang akan juga minim terhadap responsibilitas ini. Oleh karena itu, negara maju bisa menjadi bentuk responsibilitas untuk mengencourage seluruh negara-negara yang ada di dunia. Kemudian yang kedua, bagaimana tangible impact secara berkelanjutan dari standarisasi lingkungan. Yang pertama, kita bahas tentang poin sustainability SDGs. SDGs itu contohnya aja, mereka fokus untuk memperbaiki kualitas hidup. Artinya apa? Artinya mereka dituntut untuk menerapkan ini secara global. Kemudian yang kedua, berbicara tentang beban. Beban inilah yang akan mendorong yang namanya responsibilitas dari juri. Adanya tanggung jawab secara global melalui kontribusi yang sudah ditetapkan berdasarkan kapabilitas negara masing-masing. Kemudian yang ketiga, kita berbicara tentang eksistensi negara dunia kedua dan ketiga di sini. Mengapa hal ini bisa membuat mereka menjadi maju karena mereka akan di-carry melalui kolaborasi, melalui kerjasama bilateral yang ada sebelumnya. Contohnya aja seperti yang saya katakan sebelumnya, Paris Agreement itu di Indonesia untuk achieve SDGs. Contohnya aja kayak mangrove sama peatland ecosystem tadi, itu mereka nge-encourage yang namanya pemberdayaan dari komunitas masyarakat. At the end of the day, masyarakat juga aware terhadap lingkungan dan ini akan menerapkan sustainability development goals. Oleh karena itu, poin ketiga itu tercapai kayak kesehatan yang baik dan kesejahteraan, poin keenam dari SDGs juga tercapai kayak akses air dan air yang bersih dan sanitasi, poin ketujuh energi bersih dan terjangkau, dan poin ke-13 terutama pada climate change dan global warming juga tercapai di sisi kita. So, dengan segala argumen, bangga menjadi Oppo. Terima kasih.